Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, jangan lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai faktor dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari suatu wilayah dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa bertambah atau berkurangnya penduduk ya. Nah, selanjutnya ada faktor yang menyebabkan perubahan dinamika penduduk. Yang pertama ada faktor alami, yang kedua ada faktor non-alami. Faktor alami dibagi menjadi dua, yaitu ada natalitas atau kelahiran, yang kedua ada mortalitas atau kematian. Sedangkan faktor alaminya ada migrasi atau perpindahan. Selanjutnya yang dibahas adalah natalitas. Natalitas adalah salah satu faktor yang menambah jumlah penduduk. Ada faktor yang mendukung kelahiran yang disebut pronatalitas, yaitu yang pertama ada masa perkawinan usia muda, yang kedua pandangan banyak anak, banyak rezeki, yang ketiga fasilitas kesehatan yang baik. Sedangkan yang keempat, anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Sedangkan faktor yang menghambat kelahiran atau disebut antinatalitas, yang pertama ada pelaksanaan program KB atau keluarga berencana yang digalakkan oleh pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan tagline 2 anak cukup. Yang kedua adalah penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga adalah semakin banyaknya wanita karir. Yang keempat adanya ketentuan batas usia menikah. Batas usia menikah di Indonesia untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yang kelima adalah anggapan anak adalah beban. Klasifikasi natalitas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR. Yang kedua ada angka kelahiran umum atau general fertility rate atau GFR. Yang ketiga adalah angka kelahiran menurut kelompok usia atau age specific birth rate atau ASBR. Angka kelahiran kasar yaitu menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 1000 orang dalam 1 tahun. Dengan rumus CBR sama dengan B dibagi P dikali K. B di sini adalah jumlah bayi yang lahir, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K-nya adalah konstanta atau konstantanya 1000. Yang kedua adalah angka kelahiran umum dengan rumus JFR sama dengan B dibagi PF dikali K. B di sini adalah jumlah bayi yang lahir, PF jumlah penduduk wanita berusia produktif yang berusia 14 sampai dengan 49 tahun, K-nya konstanta 1000. Yang ketiga adalah angka kelahiran menurut kelompok usia. Rumusnya ASBR sama dengan BX dibagi PX dikali K. BX di sini adalah jumlah bayi yang lahir pada kelahiran kelompok umur tertentu. PX di sini jumlah penduduk wanita pada periode umur tertentu. K-nya adalah konstantanya seperti biasa 1000. Oke, selanjutnya yang kedua adalah mortalitas. Mortalitas adalah salah satu faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mendukung kematian atau disebut promortalitas, yang pertama adalah sarana kesehatan kurang, yang kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, yang ketiga adalah keadaan gizi penduduk yang rendah, keempat adanya terjadinya perang, yang kelima adalah terjadinya bencana alam, yang keenam adalah terjadinya wabah penyakit. Sedangkan yang ketujuh, tindakan bunuh diri dan pembunuhan. Faktor yang menghambat kematian disebut antimortalitas. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan baik dan lengkap. Yang kedua adalah meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Sedangkan yang keempat, ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Klasifikasi mortalitas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR, yaitu menunjukkan banyaknya kematian setiap 1000 orang dalam 1 tahun. Dengan rumus CDR sama dengan D dibagi P dikali K. D di sini adalah jumlah kematian, P-nya adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K-nya adalah konstanta yaitu 1000. Yang kedua ada angka kematian khusus, yaitu age specific death rate, menunjukkan banyaknya kematian pada usia tertentu. Rumusnya ASDR sama dengan DX dibagi PX dikali K. DX di sini adalah jumlah kematian umur tertentu yang akan dicari, dan PX adalah jumlah penduduk umur tertentu.
K-nya adalah konstanta yaitu 1000. Sedangkan yang ketiga adalah angka kematian bayi atau IMR, yaitu menunjukkan jumlah angka kematian bayi yang di bawah usia 1 tahun. Rumusnya adalah IMR sama dengan DO dibagi B dikali K. DO di sini adalah jumlah kematian bayi, B-nya jumlah kelahiran, K-nya konstanta yaitu 1000. Nah, yang ketiga adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi migrasi. Yang pertama ada faktor pendorong migrasi, yang kedua ada faktor penarik migrasi. Faktor pendorong migrasi yang pertama adalah makin berkurangnya sumber-sumber alam. Yang kedua adalah menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal. Nah, contohnya semakin banyaknya masyarakat desa yang bermigrasi ke wilayah kota, seperti tujuan utamanya adalah Jakarta. Yang ketiga adalah bencana alam seperti banjir, kebakaran, musim kemarau yang berkepanjangan, atau adanya wabah penyakit. Sedangkan faktor penarik migrasi yang pertama adalah kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang kedua ada kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yang ketiga adalah keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, yang keempat adalah tarikan dari orang yang diharap sebagai tempat berlindung. Klasifikasi migrasi menjadi dua, ada klasifikasi migrasi masuk, ada migrasi keluar. Migrasi masuk yaitu menunjukkan banyaknya migrasi yang masuk dalam periode tertentu, sedangkan migrasi keluar menunjukkan banyaknya imigran yang keluar. Rumusnya adalah, migrasi masuk rumusnya adalah MI sama dengan I dibagi P dikali K. I di sini adalah jumlah imigran yang masuk, P di sini adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, sedangkan K-nya konstanta, seperti biasa konstantanya adalah 1000. Sedangkan migrasi keluar, rumusnya adalah MO sama dengan O dibagi P dikali K. O di sini adalah jumlah imigran keluar, P di sini adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, K-nya adalah konstanta. Sekian, terima kasih materi dari Ibu. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan putar kembali videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.